Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Senang sekali bahwa kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang saat ini bertema, Ajak Aku Dong. Bapak Ibu Saudara, menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024 yang bertumpang tindih dengan Hari Rabu Abu, Hari Raya Keagamaan Kristen, Protestan, dan Katolik, dan juga Hari Valentine, hari kasih sayang dari dunia sekuler, kita sudah mulai merasakan kehangatan perang antara kelompok A dan kelompok B. Ya, Indonesia sudah terbagi dua. Kalau enggak A, ya B. Gejala pemisahan atau segregasi yang mengancam kesatuan dan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara dari Negara Kesatuan dan Persatuan Republik Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dalam dunia politis, bisa saja gejala ini terjadi. Tetapi tidaklah adil dan bijak jika fenomena pemisahan ini terjadi dalam sisi kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari yang terkenal dengan semangat gotong royongnya. Gejala hidup yang terpisah satu kelompok dari kelompok lain juga terimbas dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah terjadi pada awal atau masa lahirnya gereja awal. Mari kita baca percakapan Paulus dan Barnabas di tengah-tengah persidangan gerejawi di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8 dan 9 yang berkata, "Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka yang sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman." Di sini persoalannya adalah tentang keselamatan adalah karunia Allah dan bukan karena mengikuti hukum sunat yang ada dalam hukum Taurat. Karena itu Paulus mengingatkan semua orang yang hadir dalam persidangan gerejawi di Yerusalem itu, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bisa dibaca dalam surat Roma pasal 15 ayat yang ke-11. Keselamatan karena Allah mengasihi kita dan bukan karena kita mampu dan merasa layak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, keyakinan bahwa keselamatan adalah anugerah, tanda cintanya Allah kepada kita, akan membuat kita lebih mampu menerima kepelbagaian masyarakat daripada keselamatan karena menuruti hukum Taurat. Keselamatan karena anugerah Allah yang mengasihi akan membuat kita rendah hati. Dan karena itu kita dimampukan untuk mengikuti firman Allah. Apakah haknya membuat kita menerima anugerah Allah dalam Tuhan Yesus menjadi terbatas untuk kita dan kelompok kita sendiri? Tuhan Yesus juga menyelamatkan perempuan Samaria yang bukan orang Yahudi. Karena itu mari rajutlah, raih dan ajaklah sesama kita untuk hidup bersama dalam kasih dan dalam kerendahan hati. Karena kita semua dicintai Allah. Kita dengar kata bijak yang ditulis oleh seseorang yang menamakan dirinya Cetas. Dan uniknya Bapak Ibu, nama Cetas artinya adalah kata yang memiliki makna atau kata-kata yang bermakna, kata bijak. Mungkin saja penulis kata bijak ini anonim. Mari kita baca dan dengarkan kata bijaknya. Beberapa orang bisa saja menjadi sulit untuk dicintai. Jadi kita bahkan tidak berusaha untuk peduli. Tetapi Tuhan berkata, cintai mereka sama seperti aku mencintaimu. Kamu akan membawa kemuliaan bagiku saat cintaku yang kamu bagikan. Tuhan Yesus memberkati.